Kini sorot mata tajam tertuju pada Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Akankah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berujung penetapan tersangka atau justru penyelidikan yang kembali dibuka? Beberapa waktu yang lalu juga kita tahu, Bung Rifai, sejumlah relawan Jokowi merapatkan barisan dan mendatangi Mabes Polri, bahkan mendesak Kapolri untuk kemudian memantau proses penyidikan yang kemudian dilakukan di Polda Metro Jaya. Apakah ini juga sejalan dengan kuasa hukum? Yang kemarin agak lama itu penyelidikan. Ya. Makanya di bulan ketiga itu saya juga agak komplain, karena untuk menentukan pidana atau tidak itu kan sebenarnya mudah lah. Ya, tapi kalau untuk mengumpulkan barang bukti, ya menentukan tersangka, ini memang prosesnya harusnya lebih deep dibanding penyelidikan. Apalagi memang berkali-kali juga kami mendapat arahan dari Pak Jokowi agar proses perkara ini berjalan hati-hati, profesional, ya, dan betul-betul dikaji secara komprehensif. Ya. Karena jangan sampai ada orang yang tidak bersalah tapi terseret, ya, tapi juga jangan sampai orang yang bersalah justru dibebaskan. Ya. Tentunya arahan klien ini kami laksanakan dengan kami juga mencermati semua proses penyidikan, karena kami sebagai pelapor kami memiliki hak untuk bisa mengikuti proses ini, dan sejauh ini sih kalau kami lihat proses ini masih berjalan sesuai timeline ya. Karena sebelumnya juga sudah bermunculan narasi yang menyebutkan ada kemungkinan penetapan tersangka terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi akan dilakukan pertengahan Oktober ini, betul demikian? Kalau dilihat timelinenya sepertinya di bulan Oktober ini sudah bisa dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, karena alat bukti pun sudah cukup banyak ya, ahli pun sudah sangat banyak diperiksa. Tapi teman-teman di luar, apalagi teman-teman relawan juga mungkin melakukan reaksi ya, karena apa, memang ini kan juga cukup menarik kalau kita lihat di luar sana gitu ya, proses perkara berjalan, tapi Bang Roy CS itu hampir tiap hari terus menyerang nama baik Pak Jokowi. Ini kan membuat mungkin teman-teman relawan jadi sedikit agak terganggu, agak emosi lah ya. Nah, akhirnya yang jadi sasaran adalah laporan kami yang di Polda. Tapi percayalah, kami juga secara profesional mengawal perkara ini ya, agar bisa berjalan dengan betul-betul sempurna lah. Tentu kuasa hukum yang paling mengetahui update paling baru terkait dengan penyidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi. Dan kemarin relawan mendesak polisi untuk mentersangkakan teroris Tiva, Roy Suryo, dan juga Rizmon Sianipar. Informasi itu juga yang kemudian didapat oleh kuasa hukum dari polisi? Kalau kami sih kembali lagi, biarlah gelar yang akan memutuskan, ya, sesuai alat bukti yang ada. Ya, karena kalau kembali lagi loh, dalam menetapkan tersangka itu kalau yang objektif, yang profesional, dia tidak boleh melihat orang, tapi dia melihat alat bukti, kelengkapan alat bukti, termasuk mens reanya, ya, etikat jahatnya, niat jahatnya terlihat mampu dibuktikan, ya. Lalu alat buktinya lengkap, ya. Setelah itu dan alur pembuktiannya saling menguatkan. Nah, termasuk terakhir adalah apakah memang orang-orang yang akan ditetapkan ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ya. Kalau ini lengkap, maka siapapun dia bisa diajukan sebagai tersangka tanpa perlu mendahului siapa orang. Informasi terakhir mudah-mudahan di Oktober ini sudah lebih terlihat lah. Tinggal kita lihat nanti mungkin apa hasil gelarnya dan sama-sama kita kawal. Tanggalnya sudah ada mungkin, Bung Rifai? Kemungkinan di bulan Oktober, soal tanggal kita kembalikan ke teman-teman penyidik. Karena rencananya gelar ini pun juga akan diikuti oleh berbagai pihak. Termasuk Pak Jokowi? Tidak, gelar ini seperti mungkin nanti ada Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, semua akan dilibatkan. Itwasum, Propam, jadi betul-betul ini gelar bisa dipertanggungjawabkan. Secara hukum, secara profesi. Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Joko Widodo, terima kasih atas waktu dan jawaban. Terima kasih juga atas waktunya.